Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua, netizen dan kawan-kawan semua, YouTuber dan semua teman-teman yang menyukai tentang kebudayaan. Kali ini saya akan bercerita masalah satu hal yang unik, yaitu mandau. Mandau memang pakaian orang-orang Dayak, khususnya di Kalimantan. Kemudian mandau itu biasanya dibawa ke sana kemari, karena mandau itu bisa dijadikan senjata untuk mempertahankan diri, dipasang di sini. Kemudian juga digunakan untuk menebas, memotong kayu, atau kalau mereka bepergian untuk menebas sekitar tempat jalur untuk mereka jalan itu. Nah, kali ini kita akan bercerita satu mandau yang ada di samping dengan saya. Ini dia, ini mandaunya. Ya. Keunikan mandau ini sudah berusia kurang lebih 60-70 tahun, karena sepengetahuan saya ini dibeli atau dimiliki oleh orang tua, oleh ayah, sejak saya belum lahir. Karena usia saya sekarang sudah 60 tahun lebih. Menurut kabar berita dari ayah saya dulu, ini dibeli dari seorang tokoh keturunan Dayak, tetapi dia juga Kutai, yang ada di Kabupaten Kutai, yang sekarang menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. Mandau ini rangkanya dibuat sedemikian rupa, diketam dan dirapikan sedemikian rupa. Kemudian mandau di dalamnya itu hasil tempaan, hasil buatan tangan, kebudayaan lokal ya, keunikan lokal. Jadi waktu itu disepuh sedemikian rupa, dibakar sedemikian rupa, akhirnya diolah sedemikian rupa menjadi sebuah parang atau mandau. Keunikan selain usianya sudah cukup tua, kalau berbicara masalah Undang-Undang Cagar Budaya, kita tahu Undang-Undang Cagar Budaya menyebutkan benda buatan atau benda yang diwakili sejarah, yang berbentuk buatan atau alam, yang mewakili sejarah atau yang sangat langka, yang berusia 50 tahun ke atas, itu sudah masuk dalam kategori benda cagar budaya. Nah, ini pasti masuk dalam ikatan undang-undang itu, termasuk benda cagar budaya, tapi buatan manusia. Kita lihat, yang pertama kita lihat adalah bagian atasnya ini. Ya, baik, ini dia. Kita lihat. Bagian atas ini adalah hulu parang atau gagang parang. Ini terbuat dari tanduk rusa atau tanduk payau. Ini kita lihat bagian ininya. Nah, ini adalah yang menempel ke kepala payau, lepas begitu, maka berbentuk seperti ini dia. Kemudian ini adalah bagian tanduk utuhnya, sedangkan ini cabangnya. Tanduk pokoknya, tanduk utuhnya itu dipotong, kemudian dilubangi, dirapikan, kemudian dilubangi, dan untuk memasukkan ujung parang agar menyatu dengan hulunya ini, dengan gagangnya. Sedangkan bagian ini diukir, ukirannya sangat sederhana, tetapi akhirnya membentuk seperti model kepala burung, gitu ya. Ini berlubang, tembus lubangnya. Memang dipersiapkan untuk dimasukkan permata ini di lubang ini, tapi sampai sekarang tidak dimasukin permata. Ya, ini ke atasnya akhirnya berbentuk seperti mahkota. Berbentuk seperti mahkota seperti ini. Jadi akhirnya indah. Burung itu seperti bermahkota, gitu, seperti burung raja burung.
Nah kemudian di samping kelebihan ini kita lihat di sarungnya atau warangkanya. Ini kita lihat. Apa yang unik? Yang unik adalah ini dia. Ya, ini rotan yang dihaluskan sedemikian rupa kemudian dianyam menjadi indah seperti ini. Masuk anyamannya, akhirnya luar biasa, menjadi cantik dan indah. Dan kemudian di bawahnya ini rotan juga masuk ke dalam. Di sini kosong, tidak ada rotannya, masuk ke dalam, jadi pengikat sekaligus untuk mengikat ini ya, tali untuk mengikat ke pinggang. Ini. Kembali lagi sini. Nah kemudian di samping ini ada anyaman yang bagus, di sini juga ada anyaman yang bagus. Seperti ini kita lihat. Ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini, ini pengikat juga, ini ada 3. Kemudian ini ada anyaman juga ini. Sampai ke ujung menjadi indah semuanya. Simbol-simbol 3, 1, 2, 3. Ya ini simbol-simbol keajaiban. Ini juga 3 ikatan simbol-simbol keajaiban. Bahwasanya ini memang mandau atau parang peliharaan yang khusus dirawat sedemikian rupa. Jadi kebanggaan di rumah masing-masing bagi pemiliknya. Kemudian di sebelahnya samalah seperti itu, ada ini diikat, ini juga terikat seperti biasa, ini juga terikat. Ini disatukan ini agar tidak bergeser, disatukan, lihat, kemudian diikat sampai ke sini, menyatu, akhirnya jadi utuh. Yang hebatnya usia 70-an tahun ini, rotannya ini pengikat yang teranyam maupun kayunya masih dalam keadaan normal saja. Rotannya pasti rotan tua dan rotan terbaik, kemudian kayunya juga kayu yang sangat tua dan kayu terbaik. Makanya tidak dimakan bubuk, tidak termakan usia, asal dia terawat dengan baik. Kecuali kalau ditaruh sembarangan di tempat-tempat tertentu yang kena hujan dan panas, maka otomatis dia akan lapuk dan rusak. Oke, kemudian kita cabut, ya kita coba cabut, kita lihat ke dalam. Ini kita lihat seperti ini, kita cabut, ya melengket. Oke, ini lihat, kita tarik terus kita cabut. Iya, ini dia keluar. Sepanjang ini. Baik. Ini sebenarnya adalah besi putih, terbuat dari besi putih, tetapi tidak bisa bersih lagi. Dia tercampur seperti kehitam-hitaman karena saking tuanya, sudah tua, putihnya karena sudah tua, semakin tua, jadi berlapis menjadi hitam. Padahal sebenarnya dia putih. Bentuknya seperti ini, mandau, artinya sini mengecil karena untuk dimasukkan ke dalam gagangnya, kemudian di ujung juga mengecil seperti ini. Baik, kalau kita balik, lihat ini, ya, ini bentuknya. Parang ini seperti sedikit melengkung, mandau ini seperti sedikit melengkung, kemudian di ujung sini bertingkat 1, bertingkat 2, bertingkat 3, dan ini ada monggol-monggolnya seperti mahkota, kemudian di ujung meruncing seperti kepala burung juga ini. Nah ini juga tingkat-tingkatannya adalah memaknai kehebatan kesucian karena bertingkat 3, bersih, simbol angka 3, angka unik, angka ganjil. Ini kepalanya tadi, kita lihatkan ke bawah. Oke, sekarang kepalanya sangat terlihat dengan indah, dengan baik seperti ini. Dia
karena bentuk tanduk itu seperti melengkung, bengkok, akhirnya dia berbentuk seperti melengkung juga. Dia tidak dirubah, tidak diukir, tidak dibentuk apapun kecuali hanya kepalanya yang dirubah untuk sebagai paruh burung. Yang lainnya hanya mengikuti apa adanya. Serat-serat ini pun tidak diganggu, tidak dirubah apa-apa. Serat aslinya yang memang dari tanduk payau aslinya, tanduk rusa. Inilah sebuah mandau kenangan yang patut kita banggakan dalam bagian dari kebudayaan lokal yang harus kita pertahankan, kemudian kita jadikan sebuah kenangan. Jadi sejarah pembuatan mandau yang indah yang pada zaman dulu digunakan untuk menghias di rumah-rumah sekaligus mendamping di rumah. Beda dengan mandau-mandau yang sekarang dijual belikan, mandau-mandau yang memang hiasan, yang di sarungnya dibuat hiasan-hiasan sebagai souvenir. Kalau ini asli tidak ada hiasan apapun seperti ini. Karena zaman itu belum ada istilah souvenir yang dijual belikan. Ada souvenir tapi paling-paling diberikan kepada seorang tokoh yang patut diteladani, kemudian diberi hadiah oleh tokoh-tokoh rakyat di daerah-daerah pedalaman. Baik, kemudian kita masukkan kembali mandau ini ke dalamnya, ke dalam warangkanya, ke dalam sarungnya. Bismillah. Kalau kita tekan lagi tak bunyi supaya dia melengket. Melengket ya, kuat sekali. Tuh. Nah, lepas. Oke. Nah, kemudian kalau biasanya memakai, maka ini akan diletakkan di pinggang. Diletakkan di pinggang seperti ini. Oke, ininya ditarik, talinya ini ditarik, ditemukan dengan ini di sini. Gitu. Nah, kemudian begitu ketemu, maka dia mengikat dengan kokoh. Akhirnya terikatlah di pinggang, menjadi gagah seperti ini mandaunya. Ya. Begitu. Kemudian ketika mau menggunakan, dia akan cabut dari sini, begitu. Ya. Kemudian dikembalikan lagi, masukkan ke dalam. Seperti itu. Inilah kenangan sejarah itu yang perlu kita perkenalkan kepada halayak ramai lewat. Nanti akan kita masukkan dalam YouTube, kemudian kita perkenalkan agar orang seluruh dunia, seluruh Indonesia mengenal mandau yang sudah berusia tua, unik, dan hasil kebudayaan lokal asli dari pandai besi asli orang Kutai yang ada di Kabupaten Kutai yang sekarang menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke, terima kasih. Salam untuk kita semua. Ini kita lihat kepala burung yang elok dan indah itu.